Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Endang, Bu Erni, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Ainisa Nurjana, dan teman saya Riza Aziza Sumarna akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelaporan segmen dan interim. Selamat memperhatikan. Beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, pelaporan untuk segmen, kemudian isu akuntansi pelaporan segmen, informasi tentang segmen operasi, dan pelaporan untuk segmen. Pelaporan segmen adalah laporan yang menyediakan informasi peluang investasi, risiko, potensi pertumbuhan dari perusahaan yang terdiversifikasi. Sedangkan pelaporan interim menyediakan informasi mengenai kondisi terkini perusahaan. Selanjutnya, pelaporan untuk segmen. Perusahaan besar yang terdiversifikasi dapat dilihat sebagai sebuah portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi atau entitas anak yang seringkali memiliki cakupan multinasional. Berbagai komponen perusahaan besar dapat mempunyai tingkat keuntungan yang berbeda, tingkatan dan jenis risiko yang berbeda, dan juga kesempatan untuk tumbuh juga yang berbeda. Permasalahan utama untuk akuntan adalah bagaimana mengembangkan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan mendasar tersebut. Isu akuntansi pelaporan segmen. DSAK telah menyesuaikan atas PSAK 5 tentang segmen operasi pada tahun 2014. PSAK 5 mendefinisikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas. Yang pertama yaitu yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Dan yang kedua, hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Dan yang ketiga, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Informasi tentang segmen operasi. Setiap perusahaan menghadapi risiko berbeda dalam setiap pasar dalam memperoleh faktor produksinya. Laporan keuangan konsolidasian menyajikan semua faktor heterogen tersebut dalam konteks entitas tunggal. Tujuan dari pelaporan segmen ini yaitu untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan melihat di balik jumlah konsolidasi untuk masing-masing komponen yang membentuk identitas tersebut. Oke, selanjutnya dibahas mengenai mendefinisikan segmen dilaporkan, di mana yang pertama ada ambang batas kuantitatif 10%, di mana DSAK menetapkan 3 aturan signifikansi 10%, setidaknya salah satu dari pengujian ini harus dipenuhi. Yang pertama, pendapatan yang dilaporkannya dari segmen, termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dan penjualan atau pengalihan antar segmen, yaitu 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari seluruh segmen operasi. Yang kedua, ada jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan dari segmen, yaitu 10% atau lebih dari jumlah lebih besar dari 5 dalam jumlah absolut. Yang ketiga, itu ada memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Dan yang kedua ada langkah dari uji signifikansi 10%, di mana uji signifikansi ini harus digunakan untuk menentukan segmen operasi dilaporkan secara terpisah, yakni dengan 3 langkah, ada uji pendapatan 10%, uji laba rugi 10%, dan yang terakhir ada uji aset. Selanjutnya dibahas terkait uji pengungkapan komprehensif.
Yang pertama ada uji pendapatan konsolidasi 75%, di mana setelah menentukan segmen mana yang dilaporkan berdasarkan salah satu dari 3 uji 10%, kemudian perusahaan harus menetapkan uji komprehensif, di mana uji ini pengungkapan komprehensifnya adalah uji pendapatan konsolidasi 75%. Total pendapatan dari sumber eksternal oleh semua segmen operasi dilaporkan secara terpisah setidaknya harus sama dengan 75% dari total pendapatan konsolidasian. Kemudian yang kedua ada pertimbangan lainnya, di mana sebuah perusahaan yang mempunyai lebih dari 10 segmen dilaporkan harus mempertimbangkan untuk mengagregasi segmen yang paling berkaitan. Perusahaan harus menetapkan pertimbangan untuk menentukan apakah masing-masing segmen harus dilaporkan. Kemudian dibahas terkait pelaporan informasi segmen, di mana entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap periode laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan. Yang A, informasi umum tentang faktor-faktor yang disajikan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan dari entitas, termasuk dasar organisasi dan jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan. Yang kedua, informasi tentang laba rugi segmen dilaporkan, termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar pengukuran. Yang ketiga, rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen dilaporkan, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam entitas. Lalu kita akan mengidentifikasi segmen dilaporkan, yaitu perusahaan harus melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal. Yang pertama untuk setiap produk dan jasa atau tiap kelompok dari produk dan jasa sejenis. Yang kedua yang dialokasikan kepada negara, domisili entitas, dan seluruh negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapatan. Perusahaan juga harus menyediakan informasi mengenai tingkat ketergantungannya pada pelanggan utamanya, yaitu apabila pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal sebesar 10% atau lebih dari total pendapatan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.